Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afia Husni dengan NIM 2301113225. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2023 Universitas Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan resensi jurnal yang saya bahas dengan judul What is Governance? Dengan penulis Francis Fukuyama, dengan penerbit Center for Global Development, dengan keyword Governance, States, and Bureaucracy. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu yang pertama itu ada sinopsis, yang kedua ada kelebihan, yang ketiga ada kekurangan, dan yang keempat ada saran. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu sinopsis. Jurnal ini membahas konsep dan pengukuran tata kelola pemerintahan yang baik yang menjadi isu penting dalam studi pembangunan dan politik komparatif. Fukuyama mengidentifikasi bahwa masih terdapat kurangnya kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang berkualitas tinggi sehingga menghambat upaya pengukuran dan perbandingan yang efektif. Untuk mengatasi masalah ini, jurnal ini menawarkan 4 pendekatan utama untuk mengukur kualitas pemerintahan. Yang pertama, ukuran prosedural, kapasitas, output, dan otonomi birokrasi. Fukuyama juga menyarankan kerangka kerja 2 dimensi yang mempertimbangkan kapasitas dan otonomi sebagai indikator kunci kualitas cabang eksekutif. Lanjutan sinopsisnya, jurnal ini menekankan pentingnya memiliki konsep yang jelas tentang tata kelola yang baik terlebih dahulu sebelum dapat mengukurnya. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti referensi mempelajari lembaga-lembaga yang mengakumulasi dan menggunakan kekuasaan seperti negara, bukan hanya sebagai lembaga pengawas. Secara keseluruhan, jurnal ini menawarkan perspektif yang kaya dan berharga dalam mendefinisikan dan mengukur konsep tata kelola pemerintahan yang kompleks. Namun, jurnal ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti kurangnya implementasi praktis, analisis empiris, dan pembahasan tentang faktor kontekstual serta implikasi kebijakan. Pembahasan yang kedua yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama, jurnal ini menawarkan 4 pendekatan pengukuran yang mencakup berbagai aspek seperti ukuran prosedural, kapasitas, output, dan otonomi birokrasi. Pendekatan yang multidimensional ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kualitas pemerintahan. Yang kedua, saran jurnal ini untuk menggunakan kerangka kerja 2 dimensi yang mempertimbangkan kapasitas dan otonomi sebagai indikator kualitas cabang eksekutif merupakan pendekatan yang inovatif. Hal ini dapat membantu menjelaskan perbedaan strategi antara negara berpenghasilan rendah dan tinggi. Lanjut, kelebihan yang ketiga yaitu jurnal ini dengan tepat menekankan pentingnya memiliki konsep yang jelas tentang tata kelola yang baik terlebih dahulu sebelum dapat mengukurnya. Hal ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas konseptual dalam isu ini. Yang keempat, jurnal ini menyoroti relevansi mempelajari lembaga-lembaga yang mengakumulasi dan menggunakan kekuasaan seperti negara, bukan hanya lembaga pengawas. Ini merupakan pandangan yang berharga dalam memahami dinamika kekuasaan dalam tata kelola pemerintahan. Kelebihan yang kelima atau yang terakhir yaitu jurnal ini dengan jelas menunjukkan bahwa masih kurangnya kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang berkualitas tinggi. Hal ini merupakan masalah konseptual mendasar yang harus ditangani sebelum dapat mengukur kualitas pemerintahan secara efektif.
Baik, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu kekurangan. Kekurangan yang pertama, jurnal ini lebih banyak berfokus pada pembahasan teoritis dan konseptual, namun kurang memasukkan analisis empiris yang dapat memperkuat argumennya. Penambahan studi kasus atau data empiris akan membantu memperkuat validitas temuan jurnal. Yang kedua, jurnal ini tidak secara mendalam membahas faktor-faktor kontekstual seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dapat memengaruhi kualitas pemerintahan di berbagai negara. Analisis yang lebih komprehensif tentang konteks akan membantu memperkaya pemahaman tentang determinan kualitas pemerintahan. Kekurangan yang ketiga yaitu, meskipun jurnal ini menawarkan kerangka konseptual yang luas, ia terbatas pada pembahasan tata kelola pemerintahan di cabang eksekutif dan birokrasi. Pembahasan tentang tata kelola di cabang legislatif dan yudikatif juga penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. Yang keempat, jurnal ini tidak secara eksplisit membahas implikasi kebijakan dari kerangka kerja yang diusulkan. Pembahasan tentang bagaimana kerangka ini dapat diterapkan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan akan menambah relevansi praktisnya. Selanjutnya, kekurangan yang kelima atau yang terakhir yaitu, meskipun jurnal ini menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif untuk mengukur kualitas pemerintahan, terdapat sedikit diskusi tentang bagaimana kerangka ini dapat diterapkan secara praktis. Jurnal ini lebih berfokus pada aspek teoritis daripada memberikan panduan implementasi yang jelas. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu saran. Saran yang pertama, memperkaya implementasi praktis, yaitu jurnal ini dapat diperkuat dengan memberikan lebih banyak contoh atau studi kasus tentang bagaimana kerangka kerja yang diusulkan dapat diterapkan secara praktis oleh pembuat kebijakan dan praktisi. Hal ini akan meningkatkan aplikabilitas temuan jurnal. Yang kedua, memperdalam analisis empiris. Menambahkan analisis empiris seperti studi perbandingan lintas negara atau data kuantitatif akan membantu memperkuat validitas dan generalisasi temuan jurnal. Analisis empiris juga dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, saran yang ketiga, memperluas pembahasan faktor kontekstual, yaitu jurnal ini dapat diperkaya dengan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor kontekstual, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai negara. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih holistik. Yang keempat, memperluas cakupan topik selain fokus pada cabang eksekutif dan birokrasi, pembahasan dapat diperluas untuk mencakup tata kelola pada cabang legislatif dan yudikatif. Hal ini akan memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu mengeksplorasi implikasi kebijakan, yaitu jurnal dapat dipertajam dengan pembahasan yang lebih rinci tentang implikasi kebijakan dari kerangka kerja yang diusulkan. Hal ini akan meningkatkan relevansi praktis jurnal bagi pembuat kebijakan dan praktisinya. Demikianlah resensi jurnal yang saya bahas kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.